Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai MVC. MVC terdiri dari model, view, dan controller. MVC merupakan suatu desain pattern yang memisahkan antara logika, tampilan, juga pengambilan data sehingga penulisan codingan atau kode sangat rapi dan lebih mudah dipahami. Ada 3 konsep yang akan kita bahas, yaitu model, controller, dan view. Model ini terletak pada direktori app/models. Model itu apa sih? Nah, model ini merupakan representasi objek dalam database sehingga Laravel memiliki fitur-fitur model, di antara seperti Eloquent ORM dan Soft Delete. Eloquent ORM ini merupakan fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa kita membuat databasenya terlebih dahulu. Fungsi dasar dari ORM ini seperti where, find by. Ini merupakan penulisan kode kelas model yang sudah tersedia dalam Laravel. Ini merupakan contoh model yang sudah diinisialisasikan. Pada baris pertama ini mencari data dari tabel pegawai, di mana NIP-nya adalah 169412. Kemudian baris kedua ini mencari semua data dari tabel pegawai. Yang ketiga ini mencari data dengan primary key yang bernilai 15 pada tabel pegawai. Fitur yang kedua adalah Soft Delete. Nah, Soft Delete ini merupakan fitur yang menghapus data tanpa harus menghilangkan data tersebut dalam database, sehingga data yang dihapus bisa kita pulihkan jika sewaktu-waktu diperlukan kembali. Nah, Soft Delete ini bekerja dengan mengambil data dari kolom delete_add yang bernilai 0, maka sangat dibutuhkan sekali untuk menambahkan kolom delete_add pada tabel yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh penggunaan Soft Delete. Use Soft Delete sangat penting untuk penamaan model sesuai dengan nama tabel yang ada di database, dan ini bersifat camel case, artinya konsisten dan lebih efektif. Contohnya tabel user, maka modelnya user models.php. Selanjutnya pembahasan mengenai controller. Controller berada pada direktori app/http/controllers. Controller ini merupakan jembatan antara model ke view atau view ke model, serta mengelompokkan logika program dalam penanganan semua request ke dalam suatu kelas. Contohnya seperti pegawai controller. Controller ini akan menangani semua request tentang pegawai, apakah itu menghapus, menambahkan, mengedit, bahkan memperbarui pegawai. Untuk penulisan kode controller yang datanya akan dikirimkan ke view. Ada beberapa jenis controller, yaitu yang pertama basic, yang kedua resource. Nah, basic ini perlu mendefinisikan metode yang dibutuhkan secara manual. Biasanya ini dibutuhkan ketika situasi tidak semua operasi CRUD diperlukan. Ini merupakan kode untuk membuat basic controller. Nah, pada bagian komen ini, disinilah kita akan mendefinisikan metode-metode yang diperlukan untuk membuat suatu aplikasi. Berbeda dengan basic, resource ini secara otomatis menyusun operasi CRUD yang memudahkan pengelolaan operasi CRUD tanpa harus mendefinisikan metode yang diperlukan secara manual. Nah, ini sangat cocok untuk aplikasi yang menggunakan operasi CRUD standar. Ini merupakan perintah yang akan diketikkan di terminal untuk membuat resource controller. Setelah berhasil, maka akan terbentuk kelas controller. Pada resource controller akan secara otomatis metodenya ditambahkan seperti index, create, store, show, edit, dan update. Untuk penamaan file controller dilakukan dengan menambahkan kata controller setelah nama file. Contoh controller untuk pegawai, maka penulisannya pegawai controller.php. Selanjutnya view. View ini merupakan antarmuka yang bertugas untuk menampilkan data yang dikirim oleh controller. Nah, view ini secara default akan disimpan dalam direktori resource/view. Selanjutnya pembahasan mengenai root Laravel. Root merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang diminta atau di-request oleh user sesuai dengan function atau controller pada aplikasi atau web. Ada 3 jenis root. Yang pertama basic root, yang kedua root parameter, yang ketiga adalah name root.
Yang pertama itu basic root, menggunakan garis miring yang menunjukkan default root yang akan diakses secara otomatis saat aplikasi pertama kali diakses. Ini akan mencetak selamat datang di sistem pegawai. Yang kedua adalah parameter yang bertujuan untuk menangkap URL. Parameter ini ditandai dengan adanya kurung kerawang. Yang ketiga ada nameroot. Ini untuk penamaan root, di mana ini akan memudahkan untuk memanggilan root pada view maupun di controller. Ini sangat berguna dalam maintenance yang lebih baik. Ini beberapa extension yang mempermudah pengembangan aplikasi Laravel. Yang pertama, Laravel Extension Pack oleh Winnie. Ini akan menginstal 13 extension lainnya. Yang kedua ada PHP Namespace Resolver oleh Mehdi Hasan. Ini mempermudah untuk melakukan import kelas. Yang ketiga yaitu PHP FMT atau PHP Formatter oleh Kokororin. Ini akan menampilkan space antara karakter kode PHP secara otomatis. Nah, selanjutnya ada auto close tag, auto rename tag. Ini untuk mempermudah dalam pembuatan tag HTML. Yang terakhir ada extension kode snap. Ini akan mengcapture base coding dengan cantik. Perannya sama seperti snipping tool pada Windows. Akan praktek mengenai cara pembuatan root dan juga controller. Yang pertama basic root, ini akan menampilkan tanggal sekarang sesuai dengan format yang telah kita tetapkan. Yang kedua ada root parameter. Ini mengandung dua parameter. Yang pertama yaitu A dan B, yang ditandai dengan adanya kurung kerawang. Logikanya seperti ini. Jika parameter A bernilai 0 dan parameter B bernilai benar atau truth, maka akan ditampilkan parameter B. Maka jika parameter B bernilai 0 dan parameter A bernilai benar atau truthy, maka akan ditampilkan parameter A. Selanjutnya, maka jika parameter B bernilai 0 dan parameter A juga bernilai 0, maka akan ditampilkan silakan masukkan parameter. Yang kedua, jika parameter A dan parameter B bernilai benar, maka akan dikalikan antara parameter A dan parameter B, kemudian ditampilkan hasil perkaliannya. Kita akan mengecek apakah basic root kita betul atau salah dengan mengetikkan nama aplikasi kita .test. Akan ditampilkan tanggal sekarang, menampilkan root berparameter tadi dengan cara memasukkan pegawai slice. Ini jika A bernilai 0 dan B bernilai 2, maka akan ditampilkan nilai dari parameter 2. Jika A bernilai benar dan B bernilai 0, maka akan ditampilkan nilai dari A. Jika A dan B sama-sama bernilai benar, maka akan ditampilkan hasil perkaliannya. Jika kedua-duanya bernilai 0, maka akan muncul pesan silakan masukkan parameter. Kita akan membuat controller untuk pegawai. Caranya dengan membuka terminal baru, kemudian kita ketikkan PHP Artisan Make Controller pegawai controller. Karena kita akan membuat controller untuk pegawai, maka namanya pegawai controller. Kemudian tekan enter. Nah, maka sudah ada file pegawai controller. Membuat basic controller. Kita akan membuat basic controller dengan perintah kita akan mengumpulkan kalimat selamat datang kemudian kita save. Kemudian pada web.php untuk menampilkan pegawai controllernya, maka kita import kelas. Maka di sini sudah terimport. Kemudian kita cek apakah berhasil. Garis miring pegawai.
Sekian video pembahasan kita kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dibahas pada minggu berikutnya. Terima kasih.